begitu banyak melalui berita-berita di media sosial yang sedikit mengganggu, menimbulkan kekhawatiran di masyarakat kita, berbentuk hoax, kemudian disinformasi, fitnah, dan kebencian masih tetap beredar di masyarakat kita. Dan saya ingin pada kesempatan ini kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Akun siapa ini? Ada akunnya, Mas. Kami akan temukan itu. Maka tadi saya katakan kalau misalnya terjadi bahwa itu ada indikasi dan bisa memenuhi ketentuan dia pelanggaran tindak pidana, kami akan lakukan itu dan kami akan melakukan tindakan secara tegas. Dan dalam penegakan hukum seperti itu tentunya kami tidak ada kompromi. Begitu dia mengganggu kepentingan masyarakat luas, kita lakukan tindakan-tindakan yang sangat terukur. Beredar rumor Agustus bakal chaos, mulai dari video ajakan rusuh sampai pemandangan kawat berduri di beberapa mal yang bikin publik parno. Framingnya seolah-olah negara ini lagi di ujung tanduk. Tapi pertanyaannya, apakah itu fakta atau cuma skenario murahan dari para provokator? Selamat datang. Hari ini kita bakal bedah habis-habisan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Ketiga, Pak, soal pemasangan pagar di beberapa pusat perbelanjaan, tidak hanya di Jakarta dan di beberapa daerah. Tanggal 5 Agustus negara merespons dan mereka nggak main-main. Pemerintah turun dengan kekuatan full tim. Menko Polkam Jenderal Jamari Chaniago bareng Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN sampai Jaksa Agung duduk dalam satu meja. Ini bukan sekedar konferensi pers biasa. Ini adalah sinyal keras buat siapapun yang berani main-main sama stabilitas nasional. Banyak narasi di media sosial yang bilang kondisi lagi genting. Tapi coba dengerin langsung plot twistnya dari Pak Menko Polkam berikut ini. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan, yang disebarkan melalui media sosial itu. Keadaannya juga seperti diketahui, masyarakat kita juga tetap kegiatan aktivitas dari kepentingan kehidupan mereka di Jakarta, di kota-kota lain, di daerah juga seperti biasa. Tidak terjadi sesuatu yang diduga, diperkirakan, bahkan digulirkan yang akan membuat kekhawatiran pada masyarakat kita. Dengarkan, aktivitas berjalan normal. Di Jakarta, di daerah, ekonomi tetap muter. Terus soal pagar di mal? Chill, itu murni langkah antisipatif dari kepala daerah setempat aja, bukan tanda-tanda kiamat. Masalah utamanya sekarang ada di ranah digital. Ruang digital kita lagi dipolusi oleh akun-akun siluman yang sengaja bikin kita pesimis. Mereka nyebar hoax, nyebar video lawas yang diedit seakan-akan kejadian hari ini buat mancing kepanikan. Mungkin mereka pikir bersembunyi di balik akun fake itu aman, tapi mereka lupa siapa yang lagi mereka hadapi. Dengerin baik-baik, karena bagian ini bakal bikin para provokator keringat dingin. Video itu saya nyatakan tidak benar. Tidak ada di wilayah Indonesia, di tanah air kita, ada hoax-hoax yang seperti itu. Mungkin itu terjadi pada masa lalu. Pada saat sekarang ini ke depan tidak ada. Kami sudah bekerja bersungguh-sungguh dengan tenaga yang kuat dan keras, kami bersama-sama dengan Pak Panglima, Pak Kapolri, Pak Kabin selalu memberikan informasi itu sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak kita temukan. Akun siapa ini? Ada akunnya, Mas. Kami akan temukan itu. Maka tadi saya katakan kalau misalnya terjadi bahwa itu ada indikasi dan bisa memenuhi ketentuan dia pelanggaran tindak pidana, kami akan lakukan itu dan kami akan melakukan tindakan secara tegas. Pemasangan pagar, nggak ada itu ya. Pemasangan pagar bahkan responnya dulu kepala daerah yang bersangkutan sudah menyelesaikan baik yang di Surabaya maupun di Jakarta. Tidak ada kaitannya dengan hubungan seperti yang digulirkan kabar-kabar yang akan datang. Tidak ada. Jadi semuanya itu adalah kepentingan
keamanan dari mereka sendiri, dan itu pun sudah dianggap tidak memenuhi izin seperti yang dilakukan oleh beberapa tempat. Saya tidak mau menyebutkan mal yang mana ya, tapi kira-kira pemerintah daerah setempat sudah melakukan penertiban ini. Sekarang, intelijen dan Polri lagi tracking habis-habisan jaringannya. Tapi tunggu dulu, pasti ada yang nanya, Bang, kalau gitu kita nggak boleh demo dong, demokrasi mati dong. Salah besar, ini yang sering dipelintir. Pemerintah sama sekali tidak anti kritik. Presiden Prabowo pun setuju kalau kritik itu menyegarkan buat demokrasi kita. Kalian mau unjuk rasa, mau speak up, silahkan, itu hak konstitusional. Tapi ada garis merah yang haram buat dilewati. Garis apa itu? Mari kita dengar langsung penegasan tajam dari Pak Menteri. Aksi unjuk rasa tidak ada larangannya. Ya, tidak ada. Menyampaikan unjuk rasa adalah penyampaian pendapat dari masyarakat. Tidak ada satupun yang melarang untuk itu. Yang dilarang dan tidak diharapkan adalah soal tindakan-tindakan anarkis. Tidak dengan anarkis. Kalau misalnya unjuk rasa dengan tertib, menyampaikan kritikan, boleh-boleh saja. Bahkan berulang kali Presiden mengatakan kritikan itu perlu. Dan kami meyakini kritikan-kritikan semacam itu sangat menyegarkan buat kami. Sangat menyegarkan. Oleh sebab itu silakan unjuk rasa, tidak masalah. Selama tadi ya, tidak mengganggu kepentingan rakyat, masyarakat luas, selama dilakukan dengan tertib, tidak melakukan perusakan, tidak apalagi sampai dengan pembakaran seperti masa-masa lalu. Ya, ada kantor pemerintahan sempat terbakar atau dibakar, itu sudah tidak ada toleransi buat kami. Ke depan tidak mungkin akan terjadi, kami akan lakukan secara tegas. Jawab, selesai. Jelas ya, demokrasi yes, anarki big no. Negara butuh ketenangan, masyarakat butuh rasa aman buat cari makan. Dan kita nggak bisa ngebangun bangsa ini kalau terus-terusan diadu domba sama narasi kebencian. Pesan dari Kemenko Polkam ini adalah alarm buat kita semua. Jangan gampang kepancing emosi cuma karena video 15 detik di sosmed. Cek faktanya, jaga rasionalitasnya. Kalau penyebaran berita hoaks ini terus dibiarkan, yang hancur bukan cuma keamanan, tapi mental dan masa depan bangsa kita sendiri. Penegakan hukum udah ditekankan bakal tegas, terukur, dan tanpa kompromi. Gimana menurut kalian? Udah cukup lega dengan ketegasan dari full tim keamanan nasional kita? Tulis opini kalian di kolom komentar dengan elegan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke grup keluarga atau circle kalian biar nggak ada lagi yang kemakan hoaks murahan. Tetap waras, tetap kritis, dan sampai jumpa di breakdown selanjutnya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.